lagi bersama saya Hanato Ibu Tunheria. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang sistem informasi pendidikan di masa virus corona atau COVID-19. Sebelumnya saya telah melakukan sesi wawancara terhadap guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kebumen. Pandemi COVID-19 telah kita lalui kurang lebih selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini banyak aspek kehidupan yang berubah. Salah satunya yaitu pendidikan. Nah, pemerintah telah menganjurkan bahwa kegiatan pendidikan dilakukan secara online atau dalam jaringan. Lalu, efektifkah pembelajaran dilakukan secara daring? Jawabannya yaitu untuk saat ini pembelajaran daring merupakan salah satu pembelajaran yang efektif untuk dilakukan, mengingat alasan kesehatan dan keamanan bagi siswa maupun bagi tenaga pengajarnya. Pembelajaran daring ini kita tak ketahui ya, daring dari singkatannya sudah kita ketahui. Daring itu dalam jaringan, berarti bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara melalui jaringan atau secara online. Nah, pembelajaran daring ini memerlukan koneksi internet. Sementara koneksi internet di masing-masing wilayah, terutama pedesaan, itu kekuatan dan kecepatan internetnya itu tidak sama. Sehingga jika dipertanyakan apakah efektif dilakukan pembelajaran daring jika untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya pedesaan atau daerah pinggiran. Nah, jawabannya yaitu kurang efektif karena kecepatan dan jaringan internet di setiap wilayah itu tidak sama. Sebab kan ada daerah yang mengalami kesulitan untuk mengakses internet karena alasan sinyalnya yang kurang kuat. Selanjutnya, untuk pembelajaran tentang sikap jika dilakukan secara daring pun tidak dapat langsung dicerna oleh siswa, karena ketika guru mengajar secara langsung di depan kelas saja, terkadang siswa tidak bisa langsung mencerna atau memahami sebenarnya sikap apa yang sedang diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya, tentang pembelajaran daring, pemerintah telah menginisiasi bahwa karena Indonesia itu memiliki wilayah yang besar dan semuanya memang sudah terdapat akses internet, namun untuk beberapa daerah, misalnya daerah pedesaan atau daerah pinggiran, itu untuk kekuatan internetnya masih kurang baik atau kecepatan internetnya masih terbilang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menginisiasi dengan melakukan tayangan edukasi atau pembelajaran melalui siaran televisi secara langsung yang dilakukan setiap hari. Nah, untuk guru yang saya temui juga mengajak siswanya untuk menonton tayangan yang ditayangkan di televisi nasional tersebut. Nah, untuk durasi pembelajaran di televisi itu kurang lebih selama 30 menit dan ibu yang saya temui juga mengatakan bahwa materi yang disampaikan di televisi dan materi yang disampaikan yang ada di dalam buku atau buku pegangan siswa secara mandiri itu berbeda, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, guru mengajak teman-temannya untuk tetap menonton tayangan yang ada di televisi nasional tersebut dan tetap mempelajari materi-materi yang ada di buku secara mandiri, karena kedua dari materi tersebut saling melengkapi. Nah, saya juga menanyakan bagaimana Bu kita dapat memastikan bahwa siswa itu tetap belajar mandiri dan menonton tayangan yang ada di televisi nasional tersebut. Ibu guru yang saya temui mengatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, saya menginisiasinya dengan orang tua melakukan pendampingan dan memberikan foto bukti bahwa siswa itu sedang belajar dan sedang menonton tayangan televisi yang dikirim melalui grup
absensi siswa. Nah, kelemahan dari pembelajaran online yang dilakukan secara online di televisi yaitu tadi bahwa materinya yang disampaikan itu tidak sama dengan yang ada di buku. Pembelajaran dengan cara daring atau sistem jaringan ini juga tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, meskipun kita memang banyak kelebihannya untuk saat ini di masa virus corona, pembelajaran secara daring juga memiliki kelemahan, yaitu pembelajaran dengan sistem jaringan ini untuk wali dari siswa-siswa yang diajar oleh ibu yang saya wawancarai, bahwa tidak semua siswa atau orang tua atau wali itu memiliki HP berandroid, sehingga itu juga menjadi salah satu kendala atau kelemahan dari pembelajaran secara daring. Di samping itu juga wilayah yang diajar oleh ibu yang saya wawancarai mengatakan juga kurang baik, sinyalnya kurang kuat, dan di samping itu juga alasan abstrak atau alasan universal bahwa pembelajaran secara daring memerlukan kuota internet yang banyak. Selanjutnya yang saya tanyakan, sebelumnya juga kan siswa atau wali yang tidak memiliki HP berandroid dan hanya mengandalkan pembelajaran dengan materi serta tayangan yang ada di televisi dari sekolah itu mempersilahkan wali murid atau siswa untuk datang ke sekolah untuk berkonsultasi terkait materi-materi yang siswanya belum dapat memahami dengan baik. Dan di samping itu tujuan dari sekolah mempersilahkan wali murid atau siswa untuk datang. Pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan yaitu terkait penilaian rapot, karena sekolah itu kan tidak melaksanakan ulangan akhir atau ulangan kenaikan kelas. Lalu bagaimana penilaian rapot yang akan diberikan oleh guru kepada siswanya? Nah, untuk itu ibu yang saya wawancari mengatakan untuk penilaian UKK diambil dari nilai tugas harian, nilai ulangan harian, terus penilaian tengah semester, dan nilai-nilai dari pekerjaan rumah. Ini sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Nah, apabila dijumpai nilai dari siswa yang kurang memenuhi standar untuk dimasukkan ke dalam nilai rapot, untuk mendongkrak nilai tersebut ditambah lebih memperbanyak nilai harian dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya saya juga menanyakan apakah mungkin ada siswa yang masih tinggal kelas, dan ibu yang saya wawancarai mengatakan bahwa kurikulum 13 ini tidak ada lagi siswa yang tinggal di kelas, sebab kurikulum 13 ini lebih menonjolkan sikap karakter. Namun apabila dijumpai siswa yang tinggal kelas di suatu sekolah itu masih mungkin terjadi, karena itu tergantung dari kebijakan dari masing-masing sekolah. Kebijakan jika ada siswa yang tinggal di kelas itu tentunya merupakan kebijakan dari guru dan kepala sekolah secara bersama, karena apabila kita atau guru itu tetap melanjutkan atau menaikkan siswa yang masih belum mampu menguasai materi dengan baik, itu guru merasa kasihan kepada siswanya, karena apabila tetap nekat menaikkan siswa tersebut, nantinya siswa akan mengalami kesulitan di sekolah atau di kelas selanjutnya, karena sistem pembelajarannya dan materi pembelajarannya pun sudah lebih luas dari materi di kelas itu. Karena guru yang saya wawancarai itu merupakan guru dari kelas 2 SD, juga dia itu mengatakan bahwa
untuk kegiatan yang kunjungan atau mempersilahkan wali murid atau wali siswa ataupun siswa itu untuk datang ke sekolah itu dilakukan secara bergantian, atau tidak setiap hari itu guru atau wali siswa dari kelas 2-nya itu ada di sekolah, karena itu tergantung dari jadwal piket guru-guru yang ada di sekolah. Itu sekedar tambahannya. Oke, sekian video kali ini tentang sistem informasi pendidikan terkait tentang konsep perubahan sistem informasi pendidikan di masa COVID-19 dan bagaimana peran digitalisasi dalam pendidikan di masa COVID-19 serta berbagai ulasan lain yang telah saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang kurang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.